Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmatinya, Allah memuliakannya dalam kebaikan, insyaallah ya. Semoga memberikan banyak keberkahan hidup ini, Pak. Ya, karena hidup ini itu tidak ada gunanya kalau bisa bermanfaat sama orang lain. Ya. Maka kasus seperti Nabi melangkah tidak ada memang penjelasan. Dan memang rumah Nabi itu, Pak, ya kecil-kecil. Tidak ada rumah Nabi yang besar. Tapi banyak. Rumahnya Nabi itu banyak karena sesuai dengan jumlah istrinya. Kalau jumlah istri Nabi itu 9, berarti 9 rumahnya Nabi itu, Pak. Tapi dipetak-petak. Ya, ada yang berdekatan beberapa istri, ada juga berjauhan sedikit. Jadi Nabi tidak tahu nak kaya, Pak, tapi banyak rumahnya. Paling tidak semacam rumah kontrakan, Pak. Ya, ya. Maka di sini Nabi berjalan tapi tidak ada ketentuan. Memang di mazhab Syafi'iyah ada memberikan penjelasan tentang itu, bahwa gerakan dalam sholat itu dirinci. Satu, jika gerakan itu banyak dan berturut-turut, itu bisa batal tanpa keperluan. Batal jika gerakan satu banyak dan jumlah yang disebut banyak itu 3 ke atas, Pak, itu disebut banyak. Maka ada sebagian boleh bergerak tanpa melewati batas banyak, 2. Tapi ada kasus di masa Nabi, Abdullah ibnu Abbas sholat di sebelah kirinya, lalu dipindahkan ke kanan, dan ternyata Abdullah ibnu Abbas itu bergerak lebih dari 3. Itu menunjukkan selama untuk kebutuhannya sholat, Pak, tidak ada batasan. Insya Allah tidak ada batasan. Selama untuk sholat, maka itu tidak menjadi mengapa. Tapi ya tentu hal yang paling tentu mendasar, bagaimana satu, kita pada saat sholat pun tetap bisa berbuat baik, Pak. Jangan jadi beban. Pada saat kita sholat tetap bisa bukakan pintu. Dan berapa jaraknya? Kalau kurang dari 3, Pak, jelas aman. Tapi jika lebih dari 3, selama untuk sholat itu boleh. Selama itu untuk kepentingan sholat, maka insya Allah itu kebaikan dan tidak mengapa. Karena Nabi tidak pernah memberikan batasan. Kalau Nabi tidak memberi batasan, berarti boleh, Pak. Misalnya bapak di belakang mau cari sutra karena tidak ada sutra di depan, boleh bergerak untuk cari sutra. Ya, untuk ambil HP-nya, matikan HP-nya, simpan HP-nya, itu 3 bisa. Insya Allah jika sekiranya bunyi lagi, ambil lagi. Selama untuk kepentingan sholat, saya kira tidak mengapa. Tidak mengapa, karena yang pokok di sini tujuan intinya adalah untuk sholat itu. Daripada kita sholat tidak berhenti, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Nah, dalam hal-hal tertentu itu, ya, dalam hal-hal tertentu, ya bisa kita pergi bukakan. Mungkin kondisi-kondisi tertentu, Pak. Misalnya rumah di lantai 2. Ini tentu pasti butuh gerakan lebih dari 3 ke lantai 2 kita. Disituasikan, kalau bisa diringankan, maka itu tidak mengapa. Ringan dalam artian rukunnya terpenuhi. Ya. Dan mengerti toma kita, ya, kalau misalnya ini nasihat, kalau kita ketuk 3 kali, ketuk 1 kali, sabar maki dulu. Siapa tahu nak selesaikan dulu sholatnya. Ya, sama juga misalnya kalau kita pulang di rumah, istri kita kunci pintu, Assalamualaikum, tidak ada kode, kemungkinan baru takbiran nih. Ya. Bisa jadi kita menunggu karena ada seperti itu. Misalnya istri dari kamar sana pada kamar lain, ya sebenarnya boleh saja bukakan. Tapi rata-rata saya lihat ibu-ibu, saya dengar di lapangan, tidak ada yang
tidak ada yang melanjutkan sholatnya rata-rata nah ulangi. Tapi nah lebih baik ulangi deh, panas saja. Gitu ibu-ibu ya, lebih baik ya. Tetapi ya, sebenarnya Nabi tidak mengulangi sholatnya, Nabi lanjutkan saja. Kecuali memang perkara darurat, kalau saya selesaikan saja sholat, selesaikan sholat, baru kita pergi bukakan pintu, insya Allah. Jangan ulangi sholat, jangan ulangi sholat, jangan dipotong itu sholat.